Oke, kembali lagi kita akan membahas praktikum part 3, lanjutan dari praktikum part 2 sebelumnya. Praktikum kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat tabel dari script HTML dan menerapkan style CSS-nya pada file guru.html jurusan sampai dengan file class.html. Baik, mari kita sama-sama lihat hasil demonya. Ini halaman kelas, muncul tabelnya. Ini halaman siswa, halaman guru. Oke, bisa dilihat hasil demonya. Jadi seperti ini tampilannya. Baik, kita akan masuk pada scriptnya. Kita mulai dari file HTML guru. Kita akan buat tabel pada halaman guru. Kita hapus perintah elemen P pada bagian isi. Kita tambahkan judulnya tabel tersebut, contoh daftar nama guru SMKN 1 Kudus. Jadi kita gunakan elemen headingnya H3. Oke, setelah itu baris berikutnya kita gunakan elemen tabel, elemen HTML tabel. Oke. Kemudian kita tambahkan kelas dalam elemen tabel, misalnya kelas myTabel. Nah, kelas myTabel ini akan kita pakai untuk mendesain style dari atau tampilan dari tabel pada file style.css. Oke, kita mulai atur. Kita tambahkan elemen tr dan juga elemen th untuk bagian kop tabelnya. Misalkan ada nomor ya, ada nomor, ada nama guru, terus ada NIP-nya, jenis kelamin. Ini contoh saja, dan juga mapel yang diajarkan. Jadi elemen th ini untuk bagian kepala dari atau bagian kop dari tabel ya. Kita tambahkan komentarnya bagian kop tabel supaya mudah diingat. Setelah itu di bagian bawahnya kita tambahkan komentar juga bagian isi tabel. Nah, ini cara penulisan bagian isi tabelnya. Kita gunakan juga elemen tr dan kita gunakan isinya menggunakan elemen td. Jadi untuk kopnya kita gunakan elemen th untuk kop tabelnya atau judul tabelnya. Sedangkan bagian isinya itu kita gunakan elemen td. Oke, contoh misalnya nomor 1, nama gurunya Maklun Flare, NIP-nya 192 1991 dan seterusnya. Terus mapel yang diajar contohnya pemrograman web dan perangkat bergerak. Dan terakhir alamatnya misalnya di Golu-Golu. Oke, dan seterusnya kita buat lagi untuk baris kedua. Baris pertama itu berisi nama guru Maklun Flare. Baris kedua ini berisi tentang guru Hardianus Hambut dan seterusnya. Jadi selalu dimulai dengan elemen tr, kemudian di dalam elemen tr itu kita tambahkan elemen td untuk mengisi setiap kolom. Oke, lanjut lagi untuk baris ketiganya, nomor 3, nama gurunya. NIP-nya. Jadi di dalam elemen td ini kita isi nilainya. Tidak apa-apa bisa pakai spasi atau tidak pakai spasi. Tidak apa-apa di antara elemen td ya. Tak pembuka td dan tak penutup td. Tidak pakai spasi juga tidak apa-apa. Jadi saya pakai spasi untuk lebih merapikan saja. Oke, untuk baris keempat berisi nama guru Ricardus Hargen dan seterusnya NIP-nya.
kemudian mapel yang diajar, kemudian alamatnya. Jadi kita bisa tambah ya, bisa tambah kolomnya. Ketika kita tambah kolomnya dari kepalanya, maka isinya juga kita harus mengikuti. Coba kita save dan kita jalankan. Kita pilih halaman gurunya, oke. Belum ada style CSS nya. Sekarang kita coba desain style tabel untuk CSS nya. Oke, kita ke file CSS nya, style.css. Kembali ke guru, kita ambil kelasnya, nama kelasnya dimulai dengan tanda titik my tabel karena nama kelasnya my tabel ya. Maka kurung awal kita mulai dengan mengatur propertinya, misalkan kita properti hurufnya atau font family-nya kita gunakan Arial. Terus kita tambahkan properti border collapse, kita kasih collapse saja. Terus untuk width-nya kita kasih 100%. Oke, selanjutnya kita tambahkan style CSS nya dari TD dan juga TH untuk isi tabel dan juga kepala tabel. Oke, kita mulai dengan properti bordernya 1px, terus solid, dan warnanya contohnya saya tambahkan warna abu-abu. Terus untuk paddingnya atau ukurannya itu saya kasih 10px. Nah, kita lanjut lagi, kita coba desain untuk stylenya TR NTH childnya, kondisi eventnya ketika kita sorot maka akan muncul style CSS yang isinya ada di dalam sini. Akan kita buat nanti ini ketika kita sorot background colornya kita ganti, misalkan kita kasih warna abu-abu. Setelah itu kita tambahkan lagi style berikutnya untuk khusus di bagian TR ya. TR nya itu untuk kursornya ketika ada kita sorot ada perubahannya. Jadi ini warna kursornya kita ganti abu-abu background colornya. Setelah itu kita tambahkan style untuk padding topnya, ukuran atasnya 12px, ukuran bawahnya padding bottomnya 12px ya. Text align-nya kita kasih rata kiri, semua isi di dalam tabel rata kiri, dan background colornya kita kasih warna hijau saja ya. Oke, selanjutnya kita tambahkan untuk color text-nya kita kasih white. Oke, sudah. Oke, untuk CSS tabelnya sementara seperti ini. Kita akan uji coba. Kita save, kembali ke index, kita start, kita masuk ke halaman guru. Oke, sudah ya. Oke, oh ternyata jenis kelaminnya belum ada, kita belum isi jenis kelaminnya sehingga mapelnya masuk pada kolom jenis kelamin. Oke, kita cari di menu guru, di file guru HTML kita tambahkan ya. Iya, di bawah nip-nya kita tambahkan jenis kelaminnya semua ya, semua kita tambahkan jenis kelamin. Oke, untuk data ketiga juga kita tambahkan jenis kelamin. Data keempat kita tambahkan jenis kelamin. Oke, sudah ya. Coba kita save. Save dulu ke index, kita coba running, kita ke halaman guru. Oke, sudah ya, sudah. Tapi tampilannya kurang ini ya karena warna kopnya hijau, isinya juga ada yang hijau. Coba kita ganti ya. Untuk background colornya kita ganti 4 saja. Setelah itu kita save lagi.
kita running tetap ya, warnanya tetap hijau. Oke, kita cari kesalahannya di bagian mana. Style CSS nya, oh ya, kita tambahkan TH ya, TH nya yang harus kita atur desainnya. Oke, jadi inilah tampilan tabel dengan desain CSS nya seperti ini. Oke, halaman guru sudah. Sekarang kita tambahkan tabel pada halaman jurusan. Caranya dan langkah-langkahnya sama seperti halaman guru ya. Kita tambahkan judul tabelnya, terus kita tambahkan tabelnya. Kelasnya jangan lupa, kelasnya my tabel ya, karena my tabel ini kita sudah pakai untuk desain CSS nya. Jadi setiap tabel itu kita tambahkan kelas dengan nama my tabel, sehingga pada saat aplikasi dijalankan atau webnya di running pada browser, dia akan cek CSS-nya dengan kelas my tabel, semuanya akan masuk ke CSS tersebut. Jadi stylenya akan merujuk ke style my tabel yang ada di file style.css. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita coba desain kop dari jurusan. Misalkan kop tabelnya hanya ada nomor, nama jurusan, dan juga kelas. Oke, kita buat bagian isi tabelnya sama seperti halaman guru tadi. Nomor 1 kita tambahkan nama jurusannya, misalnya agribisnis tanaman pangan dan hortikultura atau ATPH. Oke, misalnya jumlah kelasnya ada 4 ya. Salah ya, jumlah kelasnya ada 4. Oke, kita tambahkan 4 rombel. Oke, kita lanjut untuk baris berikutnya. Untuk TD nomor 2 agribisnis ternak ruminansia atau ATR. Terus jumlah kelasnya contohnya ada 5 rombel ya. Oke, kita lanjut lagi untuk data ketiga, nomor 3. Nama jurusannya agribisnis perikanan air tawar. Terus jumlah rombelnya misalkan ada 4 rombel. Dan data keempat, misalkan kita masukkan nama jurusannya rekayasa perangkat lunak. Untuk jumlah rombelnya misalnya 7 rombel ya, atau jumlah kelas ya. Oke, sudah. Oke, bebas ya mau pakai spasi atau tidak pengaruh. Kita save dan coba kita jalankan ya. Ini kelasnya, jadi semuanya sama ya. Untuk style di halaman guru, jurusan, kelas maupun siswa sama. Oke, kita klik halaman jurusannya, sudah muncul ya. Oh, ternyata jumlah kelas masih kosong pada perikanan air tawar ya. Coba kita cek. Oh ya, ternyata salah ya, kita gunakan TD bukan TR. Oke, kita file save. Oke, jurusan. Oke, fix ya. Jadi tabelnya sudah jadi. Selanjutnya kita akan buat untuk tabel siswa lagi.
Kita ke halaman siswa, kelas siswa ya, siswa.html. Kita hapus paragrafnya, kita tambahkan nama judul tabelnya, misalkan daftar nama siswa SMKN 1 Keus. Tambahkan elemen tabel, jangan lupa kelasnya, my tabel. Kita tambahkan komentar supaya mudah diingat. Ini bagian kop tabel. Kita tambahkan elemen tr, di dalam tr ada th karena bagian kop, jadi kita gunakan elemen th. Kalau bagian isi kita gunakan elemen td. Jadi itu intinya ya. Misalkan ada nomor, ada nama siswa, ada NISN, ada NIS, ada jenis kelamin, tergantung kebutuhan yang dibutuh di sana ya. Misalnya kelas, tambah jurusan lagi, dan terakhir kita tambahkan alamatnya. Oke, kopnya sudah selesai. Selanjutnya kita tambahkan komentar bagian isi tabel. Oke, bagian isi tabel. Kita mulai di elemen tr untuk baris pertama. Nomornya 1, nama siswanya contoh Seprianus Mulung. NSN-nya kita isi. Dari di sini kita isi manual ya. Kita coba isi manual untuk melihat tampilan tabelnya dengan penerapan style CSS ya. Jenis kelamin, setelah itu kelasnya, jurusannya, terus untuk data kedua, lupa ya, alamat belum diisi. Oke, alamatnya misalnya Talung ya. Oke, untuk data kedua atau baris keduanya, oke, kita copy saja dari baris pertama, kita ganti namanya supaya lebih cepat ya. Kita edit saja nama, NSN, NIS, jenis kelamin, kelas, jurusan, dan juga alamat. Data kedua sudah, kita copy saja untuk data ketiganya, kita paste, kita ganti nomor 3, namanya, nama siswanya kita ganti, contohnya Sofiana Nautnya, NSN-nya kita rubah, NIS-nya juga kita rubah, dan seterusnya sampai pada alamat. Oke, lanjut data keempat, kita paste saja karena tadi kita sudah copy. Misalnya data keempatnya atas nama siswa Joan Baitan. Kita update, kita ubah NSN, NIS, dan seterusnya sampai alamatnya. Untuk data kelima, keenam, dan seterusnya tinggal kita copy saja. Jadi ini sebagai contoh saja bagaimana menampilkan data di dalam tabel dengan penerapan CSS. Oke, sudah ya, semua data sudah finish. Oke, kelasnya juga kita save, kemudian kita jalankan. Kita coba jurusan, guru, siswa. Oke, sudah ya, sudah muncul data siswanya dalam tabel. Oke, langkah terakhir kita ubah kelasnya sama seperti file HTML, jurusan, dan juga guru serta siswa ya.
Oke, judul tabelnya daftar kelas SMKN 1 KUS. Kita buat elemen tabel, tambahkan kelasnya, selalu ditambahkan kelasnya karena kelas ini akan dipakai untuk penerapan CSS-nya pada style CSS. Oke, bagian copy-nya misalkan kita mau tampilkan nama kelas dan jumlah siswa dan juga jurusannya. Oke, bagian isinya, bagian isi tabelnya, mulai baris pertama silahkan diisi. Jurusannya, jumlah siswanya. Oke, baris keduanya atau kelas kedua, sepuluh ATRA. Oke. 10 ATPHB ya. Terus jumlah siswanya, jurusannya, terus baru jumlah siswa. Dan seterusnya. Untuk baris-baris berikutnya silakan lakukan seperti cara sebelumnya untuk pengisian isi tabel. Oke, kita save. Kalau sudah, kita save untuk code-nya. Kita run. Kita coba semua menunya. Halaman jurusan. Oke. Kita cek ya, halaman jurusan. Kita tambahkan singkatannya. Kita save, running ulang. Jurusan sudah muncul singkatannya. Guru oke. Tabelnya sudah jadi. Siswa oke, tabelnya sudah fix. Kelas, oh masih salah ya, bagian copy-nya, bagian TH-nya kita cek. Di bagian kelas, bagian TH-nya cek. Oh ya, bagian jurusannya TH ya, bukan TR ya. Oke, kita save lagi, kita run. Oke, fix ya. Kelasnya sudah muncul ya. Oke, ini style footernya masih ini ya, sehingga bermasalah pada isinya. Nah, kita coba teratik footernya, kita ganti seperti ini. Kita save dan kita jalankan.
Oke. Oke, ya sudah jadi ya. Footernya kita sudah ubah. Oke, kelas oke. Guru oke, jurusan oke, about oke. Oke, sudah fix semua ya. Jadi inilah tampilan tabelnya. Sekian dari saya, terima kasih.